Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah ya. Anak-anakku kelas 6, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi bersama Bu Tuti. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar pagi ini, yuk kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini di pelajaran bahasa Indonesia, Bu Tuti akan membahas secara khusus tentang mendeskripsikan objek ya. Jadi, setelah kalian mempelajari beberapa macam atau beberapa contoh paragraf, jenis-jenis paragraf, kemarin ada 5 macam ya anak-anak ya, ada 5 jenis. Ada paragraf deskripsi, ada paragraf narasi, ada paragraf eksposisi, ada paragraf argumentasi, dan juga ada paragraf persuasi. Nah, kali ini kita akan membahas bersama-sama, mendalami bersama-sama tentang mendeskripsikan objek yang berkaitan dengan paragraf deskripsi. Anak-anak, bagaimana cara mendeskripsikan objek dengan tepat? Nah, yang perlu kalian perhatikan, yang pertama adalah mendeskripsikan objek berarti menggambarkan sebuah objek dengan kata-kata. Jadi, kalian melihat sebuah objek, mendengar sebuah objek, ya, mengetahui sebuah objek, kemudian kalian mengungkapkan lagi dengan kata-kata. Bisa dengan bentuk tulisan, ya, kata-kata itu ditulis atau secara lisan. Karena di situ ada kata menggambarkan, maka apa yang kalian tulis atau kalian ucapkan itu benar-benar menggambarkan atau melukiskan objek sesuai dengan aslinya. Seperti itu, ya. Nah, jika kata-kata yang kalian ungkapkan berupa tulisan, ya, jika dituliskan, maka tulisan yang dihasilkan disebut teks atau paragraf deskripsi. Ya, jadi kalau dituliskan namanya paragraf deskripsi. Jika diucapkan, ya, itu namanya mendeskripsikan, ya, bukan dalam bentuk paragraf. Oke. Nah, deskripsi yang bagus, ya, itu bisa dilihat dari hal ini anak-anak. Jadi ketika orang lain mendengar atau membaca deskripsi objek, ya, si pendengar atau pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan sendiri objek yang dimaksud, ya. Jadi misalnya ada satu objek, kemudian kalian ceritakan pada orang lain itu merasa melihat sendiri. Orang lain itu merasa, oh, seperti ini bentuknya atau seperti ini rasanya. Nah, itu namanya deskripsi yang bagus, ya. Bisa mendeskripsikan objek dengan bagus. Nah, agar bisa seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, untuk mendeskripsikan objek, kita perlu mengamati objek dengan cermat menggunakan panca indera kita. Ya, jadi kita mengamati dengan mata, ya. Jadi apa yang terlihat. Kemudian misalnya itu tidak berupa gambar tetapi berupa benda, bisa kita sentuh, ya, bagaimana permukaannya, seperti itu misalnya, ya. Atau mengamati objek, ya, dengan panca indera yang lain, misalnya dengan pendengaran kita. Jadi bagaimana suara yang dihasilkan. Nah,
atau dengan indera penciuman kita. Jadi misalnya bagaimana baunya. Nah, itu juga termasuk dalam deskripsi. Atau bisa dengan kita rasakan menggunakan lidah kita. Jadi misalnya ada makanan, kemudian kita incipi, kemudian kita deskripsikan, oh rasanya seperti ini, tekstur makanannya seperti ini, itu juga termasuk mendeskripsikan. Jadi tidak hanya dengan mata ya anak-anak ya, jadi tergantung objeknya itu, apakah objeknya itu bisa 2 dimensi hanya bisa dilihat saja, ataukah bisa diraba, bisa dengan penciuman, dengan pendengaran, seperti itu ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga ini adalah dengan cermat anak-anaknya. Jadi dicermati betul-betul objeknya itu seperti apa. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, jadi deskripsi yang bagus itu detail ya. Oke. Nah, setelah mengamati, deskripsikan objek secara detail dari satu bagian ke bagian lainnya ya. Jadi benar-benar nanti yang mendengar atau yang membaca itu bisa membayangkan, oh seperti ini. Oke. Nah, oke anak-anak, kita lihat contoh deskripsi berikut ini. Ini kalian perhatikan ya. Di sini objeknya berupa gambar anak-anak. Gambar 2 dimensi, gambar seekor kelinci. Oke. Itu dibacakan deskripsinya. Ada seekor kelinci berbulu abu-abu. Kelinci itu mempunyai 2 telinga yang panjang, ya. 2 matanya yang bulat hitam dan hidung serta kumis di bagian pipinya menambah lucunya wajah si kelinci. Di leher si kelinci terdapat kalung berwarna biru. Si kelinci sedang duduk bertumpu dengan 2 kaki belakangnya. Jadi misalnya, ini ya dari deskripsi yang ada di sini. Ya, ada seekor kelinci berbulu abu-abu. Di sini terlihat bulunya ya, abu-abu. Kemudian kelinci itu mempunyai 2 telinga yang panjang. Di sini terlihat ada 2 telinga yang panjang. 2 matanya yang bulat hitam. Nah, ini ada yang bulat hitam. Misalnya kalian mau menambahkan dengan ada titik putih ya, mata yang berkilau seperti itu boleh. Ya karena ini tampak seperti itu ya. Dan hidung ini ada hidungnya, sebenarnya ada mulutnya juga ya, tapi belum tertulis di sini. Serta kumis di bagian pipinya. Oke, ini kumisnya. Menambah lucunya wajah si kelinci. Jadi kesan yang kalian dapatkan di sini adalah lucu atau imut, boleh dituliskan. Di leher si kelinci terdapat kalung berwarna biru. Nah, ini di lehernya ada sesuatu, ini kalung katakanlah seperti itu ya, berwarna biru. Si kelinci sedang duduk bertumpu dengan 2 kaki di belakangnya. Duduk bertumpu ini ya, 2 kaki di belakangnya, sedang 2 kaki di depannya berdiri seperti ini. Nah, anak-anak, deskripsi yang bagus ya. 1, dia benar-benar menggambarkan apa yang dideteksi ya, karena ini objeknya 2 dimensi. Nah, kemudian deskripsi yang bagus juga kalian perhatikan. Jadi ketika mendeskripsikan, gunakan kata, pilihlah kata yang enak untuk dibaca atau didengarkan. Jadi kalian susun sedemikian rupa ya. Jadi tidak seperti ini. Misalnya ada seekor kelinci, bulunya abu-abu, telinganya ada 2, matanya ada 2. Nah, kalau deskripsi yang seperti itu sebenarnya benar, tetapi kurang bagus ya. Kurang bagus karena apa? Ketika orang itu mendengarkan, jadi belum terbayang dengan dengan jelas ya. Kemudian yang kedua, ketika orang mendengarkan itu juga kurang enak ya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan untuk contoh deskripsinya. Nah, kemudian coba kalian bandingkan dengan contoh yang kedua. Sama-sama ada gambar kelinci anak-anak ya. Nah,
Aku mempunyai seekor kelinci. Kelinciku berwarna abu-abu. Kelinciku ini kudapat sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-10. Kelinciku sangat lucu. Dia selalu lincah melompat ke sana kemari. Kelinciku gemuk dan sehat karena setiap hari aku memberinya makanan yang bergizi. Kelinciku selalu membuatku tertawa. Aku sangat menyayanginya. Oke, paragrafnya manis sekali ya anak-anak ya, enak sekali didengar. Tetapi yang kalian perhatikan juga ini, aku punya seekor kelinci. Di sini ada kata aku. Nah, ada di sini gambarnya anak-anak ini ada seekor kelinci. Bolehkah? Oke, untuk kalimat yang pertama bisa masuk dalam deskripsi. Kita lihat dulu kalimat yang kedua. Kelinciku berwarna abu-abu. Oke, ini masih terlihat dalam gambar warnanya abu-abu. Kemudian kelinciku ini kudapat sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-10. Nah, mulai dari kalimat yang ketiga, kalau kalian perhatikan, tidak ada di dalam gambarnya, tidak ada di dalam gambar. Di sini hanya ada gambar kelinci yang sedang duduk, sedangkan ini lebih luas ya, diceritakan kalau kelinci ini ada sebagai hadiah ulang tahun ya. Kelinciku sangat lucu, meskipun ini bisa nyambung dengan gambarnya. Kita cek lagi ya. Untuk kalimat yang ketiga tadi ya, sebagai hadiah ulang tahun ini tidak sesuai dengan gambarnya. Kemudian kelinciku sangat lucu bisa jadi ya, sesuai dengan gambar. Kemudian kalimat selanjutnya, dia selalu lincah melompat ke sana kemari. Ini juga tidak sesuai dengan gambarnya. Kelinciku gemuk dan sehat karena setiap hari aku memberinya makanan yang bergizi. Ini juga tidak sesuai dengan gambarnya. Kelinciku selalu membuatku tertawa. Nah, ini tidak gambarnya ya. Di sini tidak ada tokoh aku sedang tertawa seperti itu. Aku sangat menyayanginya juga. Nah, anak-anak, di sini walaupun ya ini paragrafnya sebenarnya ketika diperlihatkan gambar kelinci ada kaitannya, tapi tidak menggambarkannya, hanya beberapa kalimat di awal, 2 kalimat di awal, kemudian 1 kalimat di tengah ini, kelinciku sangat lucu, yang menggambarkan objek di samping ini, objek kelinci. Sedangkan yang lainnya, kalimat yang lainnya tadi tidak menggambarkan objeknya. Nah, oke anak-anak, kalian perhatikan ya. Sudah tahu kan perbedaan keduanya tadi, sudah Bu Tutik jelaskan panjang lebar ya. Keduanya contoh bacaan bertema kelinci, jadi persamaannya dua-duanya bertema kelinci ya. Yang diceritakan, yang dideskripsikan adalah kelinci. Perbedaan utamanya perhatikan. Contoh pertama itu adalah contoh mendeskripsikan kelinci dengan baik. Jadi apa yang ada di gambar kemudian dituliskan, dideskripsikan, ya, disampaikan. Sedangkan contoh kedua bukan mendeskripsikan tetapi menceritakan kelinci. Jadi ketika mendeskripsikan itu apa adanya, tetapi ketika menceritakan itu ada imajinasi, boleh menambahkan tokoh lain selain yang ada di dalam gambar itu. Jadi lebih berkembang seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ketika menceritakan bisa jadi apa yang tidak ada di dalam gambar itu ya, kalian imajinasikan kelinci itu seperti apa. Imajinasi berarti boleh menambahkan yang tidak ada dalam gambar. Nah, tapi yang diminta di sini yang nanti kita bahas, nanti kita dalami adalah mendeskripsikan. Jadi apa yang tampak dalam gambar ya, seperti itu. Bukan untuk mengimajinasikan ya, bukan untuk menceritakan. Jadi silakan dibedakan antara bagaimana mendeskripsikan dan menceritakan. Oke anak-anak, itu tadi sedikit paparan tentang mendeskripsikan objek. Jadi sebenarnya sangat simpel, sangat mudah untuk mendeskripsikan objek ya. Jadi tidak perlu mengimajinasikan ya, menambah tokoh, seperti itu apa adanya yang dilihat ya, apa adanya yang diamati seperti itu. Nah anak-anak,
Terima kasih telah mendengarkan, telah menyimak penjelasan dengan baik. Setelah ini kita berlatih ya, mencari paragraf deskripsi ya berdasarkan gambar ya. Objeknya kali ini adalah gambar. Oke, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.